Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat para Dewan Juri Advest UI serta seluruh panitia yang telah mengadakan acara ini. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat dalam lomba ini. Karena dengan adanya lomba ini dapat menambah wawasan serta pengalaman kami dalam lomba debat bahasa Indonesia. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Nurul Amalia dari SMA Negeri 60 Jakarta sebagai pembicara 1 tim afirmasi dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini akan menerapkan sanksi pemotongan anggaran terhadap institusi kepolisian apabila terjadi tingkat penurunan kepuasan masyarakat secara signifikan terhadap lembaga tersebut. Sanksi adalah suatu penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan. Lalu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran adalah sebuah taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan jika anggaran adalah rencana keuangan terperinci dan terkoordinasi mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sebagai sarana untuk sasaran suatu rencana kerja. Jadi dapat diartikan bahwa pemotongan anggaran adalah suatu pengurangan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan atau dana dalam jangka waktu tertentu. Institusi kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang dimana mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Kepuasan masyarakat artinya di mana masyarakat merasakan puas, lega, dan senang akan kinerja kepolisian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, signifikan memiliki arti benar, berarti, bermakna, istimewa, penting, relevan, dan substansial. Menjaga keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tugas dan fungsi kepolisian selaku aparat keamanan negara. Jika polisi tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya, maka hal tersebut dapat membuat masyarakat ragu dan tidak puas terhadap kinerja mereka. Dapat kita lihat bagaimana kinerja kepolisian pada saat ini yang tidak transparan. Sanksi pemotongan anggaran terhadap institusi kepolisian dapat diterapkan oleh Dewan jika terjadi penurunan signifikan dalam kepuasan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan sanksi pemotongan anggaran dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik dari pihak kepolisian, serta memberikan insentif kepada kepolisian untuk lebih berfokus pada pelayanan dan menjaga tingkat kepuasan masyarakat. Banyak sekali kinerja kepolisian yang membuat penurunan tingkat kepuasan masyarakat. Salah satunya yang paling sering adalah dalam pelayanan administratif, yaitu seperti penerbitan SIM, BPKB, STNK, TNKB, dan pengurusan lain di kepolisian. Lalu juga ditambah dengan kasus-kasus yang dimana melibatkan anggota kepolisian itu sendiri, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya. Bahkan, Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso sendiri mengatakan pihaknya menerima 383 aduan terkait pelayanan kepolisian. Tentu jumlah tersebut tidaklah dikit. Jumlah tersebut bisa menjadi indikator betapa buruknya layanan kepolisian. Dengan begitu, memang seharusnya terdapat sanksi yang diberikan kepada institusi kepolisian apabila masyarakat tidak puas dengan mereka, yaitu dengan pemotongan anggaran. Sanksi pemotongan anggaran dapat menjadi alat tekanan yang efektif untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas layanan. Maka dari itu, saya menegaskan sekali lagi bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini akan menerapkan sanksi pemotongan anggaran terhadap institusi kepolisian apabila terjadi tingkat penurunan kepuasan masyarakat secara signifikan terhadap lembaga tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Sakinah Zahra dari SMA Negeri 60 Jakarta sebagai pembicara kedua. Saya dan rekan tim saya menyetujui mosi, yaitu Dewan ini akan menerapkan sanksi pemotongan anggaran terhadap institusi kepolisian apabila terjadi tingkat penurunan kepuasan masyarakat secara signifikan terhadap lembaga tersebut. Dilansir dari LSI atau yang kita kenal sebagai Lembaga Survei Indonesia, indikator politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian menurun tajam pada bulan Agustus 2022. Sebanyak 37,7% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk. Hanya 29,5% responden yang menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia bernilai baik. Faktor yang mendukung IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat menurun drastis adalah kasus besar yang terjadi pada akhir tahun 2022, yaitu pembunuhan Brigadir J, kasus Teddy Minahasa, dan yang terakhir adalah tragedi Kanjuruhan. Dikutip dari Tribata News, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan tugas oleh negara sebagai lembaga penegak hukum, sekaligus memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sebagaimana sudah diatur dalam NO2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik secara implisit maupun eksplisit. Sebab tupoksi plus protap maupun SOP setiap anggota Polri adalah dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tetapi kesimpulan dari data tersebut menunjukkan hasil yang berbeda. Tingkat kepuasan masyarakat menurun drastis, padahal seperti yang kita ketahui, kepolisian sendiri memiliki tugas inti sebagai pengayom masyarakat, di mana instansi tersebut memberikan layanan jasa. Lalu selama ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Dan dengan data di atas, seharusnya ada sanksi yang diterima oleh instansi kepolisian. Contohnya adalah pemotongan dana anggaran. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk hukuman, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian. Pemotongan dana anggaran adalah sanksi yang rasional untuk diberikan kepada instansi kepolisian. Karena jika pemerintah mengalokasikan dana anggaran yang besar, sementara kinerja kepolisian ataupun kinerja kepolisian yang diberikan tidak maksimal, menandakan bahwa dana anggaran tersebut sia-sia atau tidak efektif. Menurut data dari Divisi Propam Polri, jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri pada tahun 2022 meningkat daripada tahun 2021. Dan seperti yang disampaikan pembicara satu, kinerja kepolisian dinilai tidak transparan. Seperti contohnya, polisi seringkali melakukan penyelidikan yang tertutup. Dan kepolisian sendiri sering melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri atau KEPP, seperti etika kepribadian, backing dan calo, etika kelembagaan, penyalahgunaan wewenang, etika kemasyarakatan, arogansi dan persulit penyelidikan, dan etika kenegaraan, netralitas pemilu. Belum lagi pelanggaran pidana seperti penyalahgunaan narkoba, asusila, zina, penganiayaan, pencurian, penggelapan, dan tindak pidana korupsi. Semua pelanggaran yang telah saya paparkan tadi tidak pernah benar-benar direspon dengan serius. Padahal sudah sepatutnya instansi tersebut merespon dan menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut dengan serius. Maka dari itu, saya dan rekan tim saya menyetujui mosi, yaitu Dewan ini akan menerapkan sanksi pemotongan anggaran terhadap institusi kepolisian apabila terjadi tingkat penurunan kepuasan masyarakat secara signifikan terhadap lembaga tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naufal Fauzan Muhawi dari SMA Negeri 60 Jakarta sebagai pembicara ketiga tim afirmasi. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyanggah argumentasi tim oposisi terhadap mosi penerapan sanksi pemotongan anggaran terhadap institusi kepolisian apabila terjadi tingkat penurunan kepuasan masyarakat secara signifikan terhadap lembaga tersebut. Dari yang sudah dibicarakan oleh tim oposisi bahwa pemotongan anggaran dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat dan malah semakin memperburuk kinerja polisi. Namun, jika sanksi tidak diberikan, maka tidak akan terjadi perubahan dan kinerja akan tetap seperti itu saja. Dari data-data konkret yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua tim afirmasi dapat menjawab argumentasi tim oposisi. Penurunan anggaran apabila terjadi penurunan kepuasan adalah sanksi yang pantas untuk instansi kepolisian apabila masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap instansi kepolisian. Kami sangat menyetujui pemotongan anggaran bagi instansi kepolisian karena dilansir dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, indikator politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian menurun tajam pada bulan Agustus 2022. Sebanyak 37,7% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk. Hanya 29,5% responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik. Faktor yang mendukung IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat menurun drastis adalah kasus besar yang terjadi pada akhir tahun 2022. Dan menurut Divisi Propam Polri, jumlah pelanggaran yang dilakukan anggota Polri pada tahun 2022 mengalami peningkatan daripada tahun 2021. Dan seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua, kinerja kepolisian tidak transparan. Seperti contohnya, polisi seringkali melakukan penyelidikan yang tertutup dan kepolisian sendiri sering melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri atau disingkat KEPP, seperti etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kenegaraan. Belum lagi pelanggaran pidana seperti penyalahgunaan narkoba, tindak pelanggaran asusila, zina, penganiayaan, pencurian, dan penggelapan dana. Maka dari itu, kami menyetujui mosi Dewan ini akan menerapkan sanksi pemotongan anggaran terhadap institusi kepolisian apabila terjadi tingkat penurunan kepuasan masyarakat secara signifikan terhadap lembaga tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari SMA Negeri 60 Jakarta. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan kesimpulan atas argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim kami, yaitu mengenai mosi perdebatan kali ini yang berbunyi, Dewan ini akan menerapkan sanksi pemotongan anggaran terhadap institusi kepolisian apabila terjadi tingkat penurunan kepuasan masyarakat secara signifikan terhadap lembaga tersebut. Sanksi pemotongan tentu harus diterapkan oleh Dewan terhadap institusi kepolisian apabila kinerja kepolisian tidak sesuai, dan hal tersebut dapat membuat tingkat penurunan terhadap kepuasan masyarakat. Apabila kita tidak memberikan sanksi kepada instansi kepolisian karena kinerja mereka yang kurang baik, maka mereka akan terus mengulang kesalahan tersebut.
dan tidak ada yang namanya peningkatan kinerja kepolisian dari mereka. Selain itu, sudah menjadi hak masyarakat untuk memberikan suara. Dan juga kita sudah melihat realitanya bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu sendiri. Bahkan mereka banyak sekali yang terlibat dalam kasus-kasus. Contohnya, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan adalah seperti pelayanan pembuatan SIM, SNK, dan lainnya yang akan cepat tapi apabila mereka diberikan suap. Lalu, belum lagi pelanggaran kode etik profesi Polri serta pelanggaran pidana yaitu narkoba, asusila, zina, pencurian, penganiayaan, dan penggelapan dana. Seperti yang telah dibuktikan oleh pembicara dua tim kami, dengan persentase responden yang tinggi menilai bahwa kinerja kepolisian itu buruk, yaitu sekitar sebesar 30%. Tentunya dengan banyak pelanggaran-pelanggaran tadi, serta pelayanan yang kurang dari kepolisian itu sendiri, dan juga terdapat kasus-kasus dari masyarakat yang tidak mereka lerai, malah hanya mereka diamkan saja atau mereka tidak peduli dengan kasus-kasus tersebut, sehingga mereka tidak selesaikan. Yang dimana tentunya masyarakat tentu menjadi ragu terhadap mereka. Dan masyarakat juga merasa tidak puas karena hal tersebut juga polisi itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang begitu banyak. Bagaimana polisi bisa membuat masyarakat menjadi puas apabila banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan, bahkan pelayanan mereka yang lama? Jika banyak data yang bukti dan juga presentasi yang tidak mendukung kepolisian. Maka dari itu, kami menegaskan sekali lagi bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.